Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Di video gua kali ini gua akan lagi-lagi berkolaborasi dan kita akan ngobrol sama semua pelaku di industri event organizer yang saat ini gua sudah bersama dengan Kang Wawan. Siapakah dia? Kita nanti akan ngobrol-ngobrol dan lihat keseruannya. Silakan. Balik lagi sama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Di channel ini kita akan membahas semua yang berkaitan dengan event organizer dan segala warna-warninya. Kenapa? Karena event organizer itu seru. Di sini sudah ada narasumber yang sangat profesional sekali di bidang fotografer. Namanya adalah Kang Wawan. Sebutannya Kang Wawan ya. Ini udah lama banget ke kolaborasi bareng sama Mahesa Creative Company di semua event-eventnya Mahesa. Boleh Kang Wawan kita perkenalan dulu? Kalau Kang Wawan nih udah berapa lama nih di industri fotografer? Di industri fotografer saya cukup lama banget ya. Mungkin udah hampir di atas 15 tahun. 15 tahun? Gila, itu masih udah lama banget. Ini bukan profesional lagi bro, ini udah legend. Cuma boleh nggak diceritain awalnya sampai Kawan bisa akhirnya menentukan profesi sebagai fotografer? Awalnya gimana sih? Oke. Saya kan belajar dari otodidak ya. Otodidak, tidak ada kuliah, tidak ada sekolah. Jadi pure otodidak, belajar sendiri ya. Mulai dari zaman film. Oh film. Oh. Jadi belum digital. Belum digital berarti ya? Iya. Masih zaman yang isi 36, 34 ya, gitu ya. Jadi udah lama banget. Terus. Jadi kalau hasil foto tuh cukup deg-degan karena takutnya jadi nggak oper apa under gitu kan cukup. Iya. Belum ketahuan karena tidak ada monitor. Jadi dengan feeling aja. Oh gitu ya. Iya. Kalau perangkat dulu sudah secanggih ini nggak sih kan? Dulu bedanya sih canggih sih udah, cuma kan bedanya tidak ada layar monitor aja. Oh. Cuma gitu. kalau hasil dibandingkan negatif film sama sekarang digital itu kalau menurut kasat mata saya sih lebih bagus dari negatif, lebih soft warna, lebih enak. Cuma kan sekarang dengan teknologi makin tinggi yang makin maju, sekarang apapun foto meskipun hasilnya bagus bisa diedit di Photoshop, jadi kelihatan lebih bagus lagi. Oh gitu. Ini berarti perjalanan selama 15 tahun nih udah melanglang buana di daerah di bidang foto gitu ya. Ini berarti sampai ke percetakan juga awal udah ngerti banget, paham materinya. Dulu saya sebelum terjun ke fotografer, saya jadi operator mesin cetak. Oh gitu, justru awalnya ini awal banget nih. Awal banget saya operator mesin cetak. Belajar mesin cetak foto. Itu awalnya. Berapa tahun akhirnya setelah mempelajari mesin, karena udah jenuh di mesin akhirnya belajar ke fotografi. Itu belajarnya otodidak kan? Otodidak. Saya bahkan pernah percobaan awal pertama tuh nikah temen. Saya mau nggak 5 roll saya fotoin, tapi alhamdulillah jadi semua bagus. Jadi semua. Itu pertama kali nyoba tuh. Waktu pertama kali diminta sama temennya, feeling udah so good aja mendingan. Itu saya perjanjian dulu. Perjanjiannya gimana? Hasilnya mau jelek mau buruk jangan marah. Padahal ini percobaan ya. Percaya boleh dikatakan jadi boneka percobaan aja nikahnya. Mau hasilnya blank apa enggak itu jangan marah. Oh gitu. Yang penting perjanjian dulu ya. Iya. Buat teman-teman yang mau mulai di industri fotografer bisa dicoba tuh. Yang penting orangnya perjanjian dulu. Iya, perjanjian mau enggak. Yang penting dicoba aja dulu. Coba dulu ya. Tapi alhamdulillah bagus. Memuaskan ya buat teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus kawan kan sekarang kalau di studionya sendiri ini kan di RKS Studio nih. Ya. Nah, boleh nggak diceritain sedikit gimana akhirnya bergabung di RKS Studio? Oke. Saya bergabung di RKS Studio 2007. 2007 berarti udah hampir 13 tahun. Oh, berarti setelah tambah 15 tahun, 13 tahunnya itu di RKS. Cukup lama saya di RKS 13 tahun. Cuma tidak, kembali lagi saya di RKS
terjun ke bidang mesin lagi. Oh gitu. Ya akhirnya sebenarnya berarti kembali lagi ke mesin gitu. Cuma mesinnya kan dari dulu mesin analog, sekarang mesin frontier, jadi lebih canggih lagi. Oh gitu ya. Itu berarti udah memang sudah ada perubahan teknologi ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Betul. Boleh nih dikasih tahu nih, RKS itu alamatnya di mana, Instagramnya apa? Barangkali nih ada teman-teman yang mau ikutan foto studio di situ. Ada studionya juga kan RKS ya? Ada studionya. Alamatnya di mana Kang Wawan? Alamatnya RKS Studio, Jalan Batu Sari nomor 35, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya. Itu berarti patokan gampangnya Binus ya? Binus kalau nggak Starbucks. Binus kalau nggak Starbucks. Ya, Starbucks. Ya. Percis samping Starbucks. Samping Starbucks. Ya. Siapa yang mau main-main ke RKS Studio, boleh mampir aja. Ketemu sama yang punyanya RKS Studio. Instagramnya apa Kang? RKS Studio.fotografi. RKS Studio.fotografi. Mantap. Dikunjungin ya. Nah, selama jadi fotografer, ini Kang Wawan tuh spesialisnya itu biasanya di mana Kang? Di wedding kah? Atau di studio kah? Atau gimana? Oke. Saya spesialisnya awalnya di wedding. Di wedding ya? Karena bisa moto, bisa ngambil bisa cara moto. Saya dari wedding dulu. Wedding dulu. Akhirnya sekarang kan saya malah enjoy di event. Oh gitu ya. Di event. Untuk di studio, saya di studio jarang foto karena udah ada divisinya masing-masing. Udah ada anak buah gitu. Divisinya masing-masing. Bahasa halusnya divisi masing-masing. Padahal itu cuma anak buah. Kang Wawan ini memakai metode padi. Makin tua makin merunduk. Padahal makin berisi. Amin. Nih, ketemu dengan Pak Hesa. Itu ceritanya gimana Kang? Kita punya cerita unik sebenarnya ya. Awal pertemuan dengan Pak Hesa loh. Iya, sebenarnya pertemuan dengan Mesa boleh dikatakan sengsara membalik. Betul. Itu pertemuan dengan Mesa. Dan alhamdulillah sampai sekarang kan berlanjut. Gue ceritain sedikit ya. Pertama kali gue awal ketemu sama Kang Wawan. Waktu gue pernah pakai vendor, jadi satu tim vendor, satu tim vendor dokumentasi. Itu salah satunya anak buahnya adalah Kang Wawan awalnya nih. Jadi bukan headnya malah orang lain. Nah, pada suatu hari kita butuh dokumentasi, malah diarahkan ngambilnya ke Kang Wawan. Nyari alamatnya susah, nyari orangnya susah. Akhirnya dapat ketemu Kang Wawan. Tadinya nggak kenal sama sekali kan? Kaknya tadinya nggak kenal sama sekali. Begitu nyampe ke RKS, cuma tunjuk-tunjukkan. Lah. Iya. Terus Kang Wawan nunjuk saya. Lah. Iya. Karena saking kagetnya kok. Iya, karena saking kagetnya. Bos Mahesa bisa ke RKS itu nyampe. Tapi akhirnya justru dari situ kita malah manjang ya kan? Iya, alhamdulillah manjang. Nah, kalau Kang Wawan tadi bilang pernah juga nih moto di wedding sama di event. Bedanya gimana Kang? Oke. Kalau wedding kan boleh kita kan pertama waktu cukup panjang ya, segi waktu ya cukup panjang. Makanya kalau di rumah kan sangat-sangat menjenuhkan kalau foto di rumah. Kecuali kalau di gedung kan cuma 3 jam ya. Oh iya. Terus kalau di rumah wedding bisa 1 harian ya? Iya. Paling tuh dari pagi jam 6 sampai jam 9 malam itu baru selesai. Kalau di gedung kan dikit ya, cuma paling 5 jam lah. Terus di wedding kan susahnya harus punya skill khusus choreographer ya, gaya. Iya. Karena kan wedding. Oh iya benar. Itu kesulitannya kan kalau kita tidak bisa pendekatan dengan si pengantin, kita akan susah juga. Kalau event juga dibilang susah juga. Karena kan kalau event kehilangan momen dikit aja itu akan benar akan sangat kacau benar di acaranya. Benar. Itu cukup harus benar-benar jeli di event. Di event tuh momen sedikit ketinggalan udah habis ya. Dianggap boleh dikatakan saya sebagai fotografer udah gagal. Oh iya, karena momennya tidak bisa diulang. Ya, gitu ya. Terus momennya tidak bisa diulang dan tidak bisa ditebak nih. Kapan momen yang penting meskipun udah ada misalnya rundown ya, tapi tetap kan namanya di lapangan suka ada pergerakan yang tidak disengaja, itu harus benar-benar cukup. Betul. Jeli. Makanya sebenarnya sebagai fotografer dari event
itu harus paham dan harus tahu juga rundown gitu ya. Ya, betul. Walaupun segitu udah dibaca, ditanya satu-satu, ini momen sekian, sequence sekian, tapi tetap di lapangan pada saat pelaksanaan event itu selalu bisa berubah. Nah, pada saat itu makanya semua fotografer harus standby ya. Iya, betul. Kalau efektifnya gini Kang, dalam sebuah penyelenggaraan event, katakanlah misalkan awarding lah misalnya itu ya. Biasanya kalau Kang Wawan tuh minimal banget itu patokannya bawa berapa fotografer Kang dari satu penyelenggaraan event misalkan? Sebenarnya kalau event itu yang paling ideal tuh 3 ya, 3 foto itu paling sangat-sangat itu momen tuh akan dapat semua. Ya mungkin ya misalnya di namanya di lagi event ya, ada yang satu ada yang mau kemana kan, 2 udah siap standby di lokasi. Jadi tidak akan chaos satu sama lain dan udah dapat tugas masing-masing. Mungkin misalnya si 1A ada perlu apa, yang satu udah masukin di posnya jadi berganti posnya yang satunya ada keperluan. Gitu. Berarti secara teori dari 3 kameramen gitu ya sebutannya, dari 3 kameramen fotografer ini udah pasti dia mencari angle-nya masing-masing gitu kan? Iya, betul. Mau itu dari depan, dari kanan atau dari kiri gitu ya. Dan itu biasanya kalau dari spesifikasi kamera yang dibawa juga beda-beda kan? Beda-beda. Jadi nggak mungkin misalkan walaupun ada 3 kameramen, tiga-tiganya kameranya sama, lensanya sama, itu udah nggak mungkin gitu ya? Nggak mungkin. Jadi pasti harus punya masing-masing spek. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin gear nih. Ini kamera yang biasa Kang Wawan gunakan. Iya. Ini kamera apa nih Kang? 60D Mark III. Mark II. EOS 6D. Iya. 6D Mark II ya? Iya. Ini udah pakai ini berapa lama nih Kang? Ini sebenarnya sih belum lama ya. Belum lama. Karena saya sengaja beli ini untuk penyiapan event Maisa. Yang pada akhirnya eventnya juga banyak yang diundur ya gara-gara corona ya. Corona, thank you. Udah siap-siap untuk event, makanya ini boleh katakan baru sekali pakai saya untuk event. Gitu yang lain. Gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih spesifikasi khusus kamera buat seorang fotografer event? Kalau dari body only-nya ya. Saya ngambil 6D Mark II. Kenapa ngambil 6D Mark II? Pertama kan sampai ISO 4000 itu tidak masalah. Gitu. Karena untuk event kan kadang-kadang ada suatu event yang tidak boleh menggunakan lampu flash. Kita ada kan, apalagi ada liputan TV kan, yang paling anti ada lampu flash. Makanya saya kenapa ngambil kamera 6D Mark II, karena di samping ISO-nya lebih aman, terus udah full frame ya. Pokoknya dengan kamera ini insya Allah akan nyaman. Baik penggunaan indoor ataupun indoor. Ya. Kalau lensa gimana Kang? Lensa saya karena kan kalau misalnya kenapa saya tadi bilang harus ada 3 fotografer. Karena kan misalnya saya ini pakai 50 pick. Berarti saya harus buat candid. Nanti ada yang satu lagi mungkin bisa pakai 1740, kalau enggak 1750 untuk wide-nya. Jadi momen tuh tidak hanya candid tapi ada momen wide-nya. Jadi ada buat wide-nya, ada untuk candid-nya, ada buat zoom-nya gitu ya. Betul. Kalau buat penggunaan lensa ini kan biasanya indoor sama outdoor treatment-nya agak beda tuh Kang. Itu berpengaruh banget nggak sih tentang perubahan sama kiri-kiri? Kalau lensa sih tidak begitu pengaruh ya. Yang penting kan kalau tadi Bang Ube bilang indoor outdoor, paling pengaturan ISO, diagrama sama speed aja. Oke. Itu berarti udah mengenai triangle exposure-nya ya? Iya. Nah, kita coba sedikit bahas nih Kang. Mengenai triangle exposure, ini kan pada dasarnya bagaimana menangkap cahaya nih di kamera kan. Kalau indoor itu biasanya gue pakai banyak lighting. Betul. Jadi let's say walaupun di indoor kondisi panggung tuh yang warnanya warna-warni gitu ya, gue pakai lampu beam, lampu parlet dan lain sebagainya, belum lagi nanti ada hazer yang asap di mana-mana. Betul. Itu biasanya ngakalinnya gimana Kang? Saya biasanya kan di dalam kamera tuh ada
Kelvin, ada AWB, ada untuk biasanya saya pakai AWB. Jadi dia udah ngatur sendiri, meskipun ada cahaya yang macam-macam, dia udah ngerekam, dia udah ngikut. Oh gitu. Makanya saya kadang-kadang suka ditambahin flash dikit biar membantu untuk ke mukanya aja. Ya. Oh. Kalau misalkan kayak misalkan salah satu event gue yang Kang Wawan pernah ikutin itu di Plaza Babindo, eventnya Bank Mandiri, yang gue taruh LED gede banget, panjang banget, LED-nya hampir 20 meter, lampunya itu udah warna-warni. Itu triangle exposure yang paling pas untuk event seperti itu exposure-nya apa aja? Shutter speed-nya berapa, ISO-nya berapa, sama aperture-nya berapa? Nah itu kan kalau misalnya ada LED di belakang besar, itu cukup fotografer itu sangat kesusahan, karena biasanya kan backlight ya. Yes, betul. Kalau udah belakangnya cahaya putih, udah fotografer udah habis dah. Makanya saya kadang ke teman ada yang salah satu menggunakan blitz untuk posisi aman di muka objeknya. Biasanya kan itu kalau ISO tergantung karena kan lampu cukup cepat pergantiannya ya. Betul. Itu biasanya kan ada biasa 800 ISO-nya. Oke, ISO 800. Speednya tergantung sih, bisa kalau makanya susah sih karena kan cahaya cukup cepat gitu ya. Ya, kita kan karena sama teman-teman bisa nyari amannya aja. ISO agak digedein. Itu pengaturan speed sama diaframanya paling. Karena kan apalagi kan kalau objek bergerak cukup susah banget. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan buat amannya nih, fotografer mau dokumentasi event yang panggungnya udah lightingnya kemana-mana gitu, itu ada yang tetap di setting otomatis gitu? Ada nggak yang tetap di setting otomatis? Kalau selama ini saya paling AWB-nya yang di otomatis. Oh, AWB-nya aja yang di otomatis. Kalau ini kan pergerakan tangannya cepet. Oh gitu. Benar-benar. Apalagi kalau misalkan di event stage yang ada pengisi hiburannya, ada dancernya, ada artisnya, itu kan mereka tetap bergerak tuh. Iya, betul. Itu semua pengaturan exposure-nya tuh otomatis harus ngikutin semua ya kan? Iya, pasti ngikutin. Makanya yang saya bilang tadi, kalau ada lebih dari yang satu fotografer, ada 2 fotografer. Oke. Biasanya satu buat yang objek bergeraknya. Saya tinggal ngambil yang objek white-nya yang semuanya full, jadi itu nanti akan aman. Oh gitu ya? Iya. Wow, luar biasa, ilmunya banyak banget nih. Tapi kalau dari outdoor sendiri gimana? Kalau misalkan outdoor, let's say di lapangan, eventnya siang ke sore, cahaya banyak gitu. Mungkin di stage nggak terlalu banyak cahayanya. Kalau pengaturan exposure-nya sendiri lebih mudah atau enggak? Dibilang mudah enggak sih, kalau di outdoor juga sama aja. Karena biasanya saya kan kalau ISO, misalnya kalau siang di atas jam 11 saya paling 200, paling 100. Tinggal pengaturan speed dan diaframanya itu pasti ganti-ganti. Oh itu juga tetap harus ganti-ganti. Kalau ISO yang aman 200 ya, gitu kan? Karena terik kan. Oh gitu, wow luar biasa. Nah selama Kang Wawan mendokumentasikan foto di event, ada nggak event apa yang paling sulit banget nih kayaknya? Sulit ya? Paling sulit tuh waktu pernah yang Bank Mandiri Syariah ya. Bank Mandiri Syariah? Yang di teater kan? Oh iya, di Jakarta Teater. Itu kan selalu gelap ya. Iya. Itu sangat gitu ya? sangat susah gitu kan. Oh, oke. Kalau gue nanti kasih tahu sedikit cuplikan event yang ada di Jakarta Teater. Itu eventnya adalah event awarding Bank Syariah Mandiri. Iya. Secara konsep warna yang gue tonjolin itu adalah black and gold. Karena gue mau ngambil konsep glamor. Karena itu adalah event penghargaan. Nah, otomatis nuansa dari ruangan itu semuanya gelap. Ya, betul. Dominasi warnanya hitam. Ya, sedikit warna gold. Nah, di Jakarta Teater itu screen-nya ukurannya 16 meter kali 9 meter, gede banget. Dan itu ada pergerakan yang cepat, yaitu manggil karyawan-karyawan terbaiknya. Ya, nah di situ momen yang paling sulit ya Kang ya. Ya. Sulit itu sulit karena pergerakannya dinamis banget, cepet. Karena begitu dipanggilin tuh sekali naik itu kan orang bisa 10 orang gitu. Itu momentumnya nggak boleh ketinggalan sama sekali.
ada kurang lebih 100 peserta pegawai terbaik yang dipanggilin satu-satu, dan itu momennya nggak boleh tertinggal, terlewat sama sekali kan. Iya betul. Makanya saya kan waktu pas event itu, itu kalau nggak salah 2 fotografer ya. Iya. Makanya saya di depan, saya satu standby untuk yang jalan tuh bolak-balik tuh. Iya. Itu udah siap standby saya di panggungnya. Jadi makanya ya alhamdulillah tercover semua. Tercover semua ya. Nanti gua tampilin sedikit cuplikan foto-foto waktu di Bank Syariah Mandiri. Nah, sekarang gua mau tanya nih. Kalau Kang Wawan sendiri nih, ini gua anggap udah expert banget di event. Kenapa? Karena gini, mendokumentasikan event untuk foto itu benar-benar harus detail banget. Apalagi yang tadi dibilang sama Kang Wawan, momentumnya nggak boleh terlewat. Gue sendiri pernah waktu sebelum kenal Kang Wawan itu pakai fotografer sebelum Kang Wawan gitu ya. Ada beberapa fotografer itu bahkan ngeblur, momennya tertinggal. Itu makanya kenapa memilih dokumentasi fotografer di event itu nggak boleh sembarangan, ya, betul. Gitu ya. Nah, gue anggap Kang Wawan udah pro banget lah. Boleh nggak nih ceritain? Kira-kira nih kalau dari satu project event, Kang Wawan penghasilannya berapa sih? Rata-rata? Event ya? Karena beda ya dengan wedding ya. Karena wedding dengan event beda. Kalau wedding itu mungkin full package dengan cetaknya dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada fotonya juga bisa 1 harian full gitu. Kalau event itu kan rata-rata Kang Wawan kita mulai dari jam 12 misalkan. Standby dari jam 9. Kemudian event dari jam 12 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Setelah itu selesai. Berarti let's say kurang lebih eventnya hanya 3 jam, preparation-nya 1 sampai 2 jam, standby kurang lebih 5 jam. Nah, ini penghasilannya berapa sih, Kak? Saya kalau event ya, saya tergantung sih. Event pribadi apa corporate gitu ya. Corporate ya. Kalau corporate kan sistem saya pribadi. Yang penting saya jalan. Oke. Itu. Ya kalau penghasilan menurut saya juga bingung ya penghasilan, karena kan saya selama dengan corporate saya tidak boleh dikatakan dari penghasilan tidak begitu gede ya. Karena kan prinsip saya manjangnya ini terus kerjasamanya gitu. Itu yang ada di benak saya. Kayak saya kan kayak misalnya jasa kan nominal 1,5 ya, atau 1 juta ya. Ya itu penghasilan jasa saya. Ya, jasa untuk foto aja 1,5 juta. Yang biasa sekarang berjalan kan, ya itu penghasilan saya. Misalkan ya, kalau dalam waktu 1 minggu Kang Wawan ada 1 event, berarti dalam 1 bulan ada 4 misalkan. Berarti 1,5 dikali 4 event, rata-rata 6 juta. Lumayan dong. Iya. sangat lumayan itu. Sangat lumayan banget. Ini gue mau motivasi kalian yang minatnya di fotografer ya. Artinya gini, kalau kalian minatnya di fotografer dan punya challenge lebih di event, karena wedding dengan event itu benar-benar proses memfoto yang beda banget. Lu harus lari-lari, lu harus kejar momen kalau di event. Kalau di wedding lu standby, gitu ya. Pakai tripod ya. Paling tripod lagi. Depan pelaminan. Iya, depan pelaminan. Makanya kalau seandainya lu mau challenge diri lu untuk mau coba menjadi fotografernya event, kalian punya potensi untuk sebulan tuh rata-rata 6 juta. Di luar dari event ataupun pekerjaan domain lu, gitu kan? Nah itu lumayan banget. Jadi kalau saya ada yang tertarik mau belajar apa sama Kang Wawan boleh. Kang Wawan ada Instagram? Instagram ada. Ada ya. Boleh dikasih tahu Instagramnya Kang Wawan apa? Wawan Setiawan. @Wawan Setiawan. Boleh kalau saya mau ngobrol-ngobrol, mau cari tahu informasi, karena ada komunitasnya juga Kang ya. Komunitas ada. Komunitas ada ya. Komunitas apa namanya Kang? Sebenarnya saya masih karena di RKA Studio ya, saya masih teman-teman fotografer aja. Sering ngadain komunitas, sering ngadain ngumpul bareng. Sering ada ngumpul bareng ya. Ya. Itu buat fotografer pasti banyak banget ilmu yang akan didapat kalau seandainya berkomunitas gitu ya. Sering ketemu bareng, sering ngobrol bareng, sering tukar pikiran, tukar informasi, ngulik bareng dan lain sebagainya, itu boleh banget. Jadi sekali lagi Instagramnya di @Wawan Setiawan. Pantengin.
Nah, gue punya segmen terakhir nih buat Kang Wawan. Ya. Tolong Kang Wawan dijawab dengan cepat. Tapi jangan mikir, jangan pakai mikir. Cepet aja, Jang. Oh siap. Cepet deh jawabannya. Pertama, wedding atau corporate event? Corporate event. Nikon atau Canon? Canon. Indoor atau outdoor? Indoor. Raisa atau Isyana? Raisa. Motor klasik atau motor sport? Klasik. Terakhir, bayaran kecil tapi langsung lunas atau bayaran gede tapi lama cairnya? Yang pertama kan? Bayaran kecil tapi langsung lunas. Oke, itu disclaimer-nya dari Kang Wawan ya. Ini salah satu cara menjebak dengan vendor. Yang penting bayarnya kecil tapi cepat lunas. Berarti kalau bayar kecil nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kalian udah nonton. Jangan lupa kalau seandainya kalian mau coba tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama Kang Wawan selaku fotografer profesional event di @wawan_setiawan. Wawan, Iya. Wawan Setiawan ya. Iya. Sekali lagi Wawan Setiawan bisa di DM atau dan sekian dulu kita wawancara Event Talks di episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa. Oh iya, sama satu lagi, nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian bisa menyaksikan video kita yang berikutnya. Oke, sekian dulu dari gua dan Kang Wawan. Stay tune. Terima kasih for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keep your mind creative. Bye bye.